Hai semua, gue Wasa dan kali ini lagi di luar lagi ya. Diundang sama Samsung lagi buat hands on pertama kalinya Samsung Galaxy A35 5G. Kemarin kakaknya yang A55 5G udah. Dan di sini gue nggak sendirian, di sebelah kanan gue ada Jody Motovlog HD. Udah gitu aja, dia nggak megang mic di sini. Lagi sengaja gue ajak lagi main daerah sini soalnya. Balik lagi ke kontennya yang A35 5G. Pertama kali megang dusnya ya udah sama aja, tipis, gambar handphone paling depan, dan ya udah isinya nggak ada charger, cuma dapat casan sama colokan SIM card. Ngomong-ngomong soal SIM cardnya kayak biasa sama juga ternyata kayak A55 5G, slot SIM-nya itu hybrid ya. Jadi teman-teman bisa milih 1 nano SIM 1 micro atau 2 nano SIM, dan yang A35 5G ini tidak bisa atau tidak mensupport eSIM. Jadi kalau teman-teman dari awal nih nyarinya yang bisa eSIM, yang A55 5G aja belinya. Terus nih secara fisik ya, kalau teman-teman melihat kasat mata aja dulu nih. Tuh A55 5G sama A35 5G itu hampir tidak ada bedanya. Ukuran layarnya juga sama. 6,6 inch dengan panel yang sama, dan ya refresh rate-nya juga sama. Hampir nggak ada bedanya. Pokoknya kalau secara fisik mata melihat, tapi beda kalau misalkan dipegang, karena kelihatan nih dari fisiknya bagian frame-nya aja. Kalau A55 5G kemarin itu kan terbuat dari aluminium, sedangkan kalau A35 5G dari polikarbonat. Dari frame-nya tuh ya. Tapi kalau dari layarnya yang tadi gue dikasih tahu pas presentasi, layar depan A35 5G itu sama juga pakai kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus. Tapi yang belakangnya katanya to be confirm glass apa, tapi yang jelas A33 5G belakangnya juga kaca, bukan polikarbonat. Tapi ya kayak biasa gue tuh kalau ngomongin material body sebuah smartphone, baik yang A55 pakai aluminium ataupun yang A35 ini frame-nya adalah polikarbonat, ujung-ujungnya bakal berasanya pakai casing. Jadi ya casing kalian soft case ya berasanya nih handphone dua-duanya soft case, casing kalian pakainya hard case, ujung-ujungnya ya dua-duanya berasa hard case. Jadi nothing tulus sih kalau menurut gue. Nah paling yang membedakan banget adalah chipsetnya si A35 5G ini pakai 1380. Ya, Exynos 1380 itu masih sama kayak Galaxy A54 kemarin ya, dan bisa dibilang ini tuh kayak Samsung Galaxy A54 yang digedein. Ya karena kalau yang A54 itu kan layarnya 6,4, ini layarnya 6,6. Speknya sama, terus spesifikasi chipsetnya maksudnya sama, 1380, RAM-nya 8GB, 128, dan ada juga yang 8, 256 GB. Terus bedanya apa lagi dong bang? Nah yang beda adalah dia, si A35 5G ini, dia punya Samsung Knox yang udah Fold. Jadi bukan Samsung Knox biasa, Samsung Knox Fold. Mirip kayak A55 kemarin. Jadi ya kalau ngomongin Samsung Galaxy yang Samsung Knox Fold itu ya udah sama, udah sekelas kayak flagshipnya yang seri S ataupun seri foldable. Terus dia juga punya skillnya sama, yang IP67 bisa cium-cium air. Terus kameranya, oh iya kameranya juga walaupun speknya sama kayak A54, dia itu udah support HDR. Jadi teman-teman kalau misalkan suka ngedit-ngedit yang sebelum diposting tapi diedit dulu, nah ini lebih enak karena file yang dihasilkan itu udah HDR, jadi lebih enak lagi. Nah terus yang bedanya lagi, sebenarnya bukan beda juga sih, masih mirip-mirip kayak Samsung Galaxy A55, yaitu adalah spek kameranya. Lensa depannya 13, lensa belakangnya utama 50, terus 8 megapiksel yang ultra wide. Terus ada juga lensa makro, lensa gimmicknya 5 megapiksel, sama. Ngerekam video juga kalau mau 60 fps bisa di 1080p di Full HD. Tapi bisa juga ke 4K tapi maksimal 30 fps, dan itu juga bisa dibolak-balik. Nah, contoh videonya nih kayak begini. Langsung aja ke yang 4K tapi ya. Oke, yang ini adalah contoh video 4K 30 fps-nya. Bukan lensa depan, dia maksudnya lensa depan sih, tapi kan kayak biasa kalau misalkan ngasih tahu Samsung itu UI-nya. Dimana kalau misalnya kita ngerekam lensa depan terus mau ke lensa belakang, tinggal langsung diputar aja tanpa harus nge-stop dulu rekamannya.
Autofokusnya pasti bagus sih. Oke. Aman ya. Suara di jalanan banget sih tuh belakang. Kedengarannya gimana? Coba teman-teman nilai sendiri. Bagus atau tidak. Oke. Lanjut lagi kita hands on ya. Oke, terakhir soal harga. Nah, harga di sini yang 8128 itu 5 juta. Yang 8256 itu 5,5 juta. Nah, menurut gua di sini lebih worth it nih ketimbang teman-teman kalau misalkan mau ke compare atau mau nanya, "Bang, mendingan beli A54 second atau A35 5G nih?" Nah, saran dari gua mendingan ikut PO yang sekarang karena double up storage promonya. Jadi kayak gini. Teman-teman bisa beli harga 5 juta itu dapat yang 256 GB. Tadi gua tuh barusan iseng ngecek di Tokopedia yang harga secondnya aja Galaxy A54 ya, 54 yang tahun lalu itu harga secondnya 4,8, 4,7, 4,9 dan itu nanggung banget. Itu sama-sama 256 GB tapi kalau teman-teman sekarang belinya A35 duit 5 juta dapat barang baru, dapat cashback juga. Terus free up double up storage. Jadi kalian bayar yang 128 dapatnya 256. Jadi daripada beli A54 second yang mana update-nya juga udah tinggal 3 tahun lagi berarti kan. Nah, kalau yang A35 ini update-nya masih 4 tahun karena kita beli barang baru. Pertama kali keluar pas lahir ini udah Android 14. Ini lebih worth it A35 ketimbang A54 5G. Gitu ya. Semoga dapat penjelasan dari gue, maksudnya semoga ngerti. Dan paling ya segini aja video impresi pertama gue untuk Samsung Galaxy A35 5G. Semoga bisa mencerahkan teman-teman. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.